Banyak praktisi hukum, dia akan bebas setelah PN1 habis tanggal 2 Juni dan sebagainya. Ini kan membuat saudara ini kita ini seperti di PHP gitu. Saudari NM dan saudari IM ini, dugaan kami ini sebenarnya bukan orang yang bertanggung jawab utama, Bang. Kesannya kan kayak mengorbankan Nikita ini. Jadi Nikita tumbal. Sementara orang yang penanggung jawab utama dalam persoalan ini itu kayaknya nggak ada di situ. Kalau saudari NM ini ya, selanjutnya kita harus kita buka aja di persidangan. Kenapa? Apa aja yang mau dibuka, Bang? Apa aja yang mau dibuka, Bang? Gampang. Sangat kejutan, santai aja. Apa tuh, Bang? Oh, tadi ada barang bukti sebesar 3 miliar. Iya, duitnya ada tuh, Bang. Terus mobil juga ada mobilnya. Saya nggak paham. Tanya sama yang Berarti itu barang buktinya dari nanti biar saya bisa tanda tangan. Kasihan. Karena kalau nggak ada saya nggak bisa tanda tangan. Tapi itu benar, Bang, barang bukti ini, Bang, sebesar 3 Coba miliar. tanya, saya nggak paham. Ada bambu, Bang. Di dalam rekening, Bang, di dalam rekening. Pak, tapi kondisinya baik-baik aja. Baik. Nah, kayaknya saya harus tanda tangan. Happy aja, Bang, ya. Oke. Terkait sidang wan prestasinya Nikita Mirzani yang sedang berlangsung di PN Jakarta Selatan itu besok akan disidangkan lagi, Pak, pada tanggal 11. Mungkin agendanya apa ya, Pak? Oke, jadi tanggal 11 dijadwalkan untuk panggilan kepada turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3. Karena pada sidang sebelumnya di tanggal 28 Mei ketiga pihak tersebut belum hadir. Sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Keempat, 1 unit kendaraan roda 4, dan yang terakhir barang bukti yang diserahkan adalah uang senilai 3.400.000.000 rupiah. Demikian untuk tahap 2 dengan tersangka inisial IM dan NM. Rekan-rekan, ada lagi? Teman-teman, kasus Nikita Mirzani menjadi perhatian ya, termasuk saya. Coba bayangkan, Nikita Mirzani dikenakan kasus pemerasan, dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, kemudian dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Nikita Mirzani setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka itu langsung ditahan pas di bulan Ramadan sehingga dia tidak bisa keluar lebaran. Kemudian ini dilimpahkan pada saat hari-hari terakhir penahanan yang konon katanya kalau tidak lengkap berkas perkaranya tentu saja Nikita Mirzani akan bebas ya, bebas demi hukum. Namun faktanya di detik-detik terakhir Nikita Mirzani berkasnya P21. Kemudian pas sehari sebelum Idul Adha, Nikita Mirzani diserahkan ke kejaksaan dan kejaksaan langsung melakukan penahanan. Ini sekarang nih Lebaran Idul Adha, Nikita Mirzani masih di dalam tahanan, entah sampai kapan. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang digugat dan menggugat Nikita Mirzani jalani 2 kasus sekaligus di tengah penahanan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Saya jelaskan pada rekan-rekan media supaya masyarakat juga paham ya. Yang namanya pada saat sudah berpindahnya tugas dan tanggung jawab tentang seorang tersangka menjadi terdakwa, itu JPU diberikan kewenangan 20 hari ke depan. Nah, tentang masalah penempatan daripada seseorang terdakwa tersebut atau tersangka, bisa saja meminta ditempatkan di rutan Pondok Bambu atau di rutan Salemba atau di rutan kepolisian sekalian. Tapi dia adalah merupakan tahanan kejaksaan. Makanya dikatakan tahanan kejaksaan cabang Salemba atau Pondok Bambu. Kebetulan ini Nikita Mirzani seorang wanita, supaya jangan bercampur dengan yang lain, dibuatlah di rumah tahanan wanita di Pondok Bambu sini.
Jadi nggak ada hal yang aneh gitu loh, kenapa ke Pondok. Bukan tahanan rutan Pondok Bambu, salah. Tahanan kejaksaan. Kalau nanti pengadilan meminta supaya tetap masih ditahan sana, tetap aja di rutan Pondok Bambu. Tapi sudah tahanan merupakan kewenangan daripada pengadilan. Berandai-andai lah, mungkin ya. Nggak usah di kejaksaan, di kepolisian bisa aja turun 12 gelar perkara, 12 orang. Apa ada yang aneh? Nggak juga. Mungkin supaya mempercepat proses daripada pemeriksaan berkas perkara yang baru dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan. Nggak ada yang aneh kok. Jangankan 6 jaksa, 10 jaksa juga bisa saja mereka gelar internal untuk menetapkan bagaimana kira-kira dakwaan yang harus kita lakukan. Kemudian dianalisis semua apa BAP yang sudah disampaikan oleh penyidik. Di situ dipetik nanti beberapa pokok atau pointer yang dipersiapkan mereka untuk nanti disajikan di sidang pengadilan. Jadi nggak ada yang aneh itu sebenarnya, ya. Jadi jangan orang berpikir, wah ini dipaksakan ke sepertinya suatu peristiwa yang sangat besar gitu kan. Nggak ada, biasa-biasa saja. Wong sudah tidak pidana korupsi yang besar-besaran aja nggak gitu-gitu amat gitu loh. Jadi nggak ada yang aneh tuh. Jangan kan 6, 12 pun jaksa nggak ada masalah kok. Justru mereka tuh berkolaborasi, berinteraksi untuk mempercepat prosesnya supaya siap disajikan ke pengadilan. Kira-kira itu media ya, saya luruskan ya. Jadi jangan sampai masyarakat berandai-andai, oh ini dipaksakan ini sebenarnya kasusnya ini sangat-sangat betul-betul jelimet. Enggak lah. Kasusnya jelas kok, fakta hukumnya jelas kok. Kira-kira gitu media ya. Kalau terkait yang disita uang 3M sudah disita, terus mobil sudah disita, ada kemungkinan nggak Pak yang lain-lainnya akan ikut disita? Tergantung nanti JPU. Yang jelas apa-apa yang disita oleh JPU itu pasti ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Nggak mungkin serta-merta disita kalau tidak ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Kalau saya menyatakan bahwa peristiwa pidana penyitaan barang bukti ini dan lain sebagainya ini pasti ada kaitannya dengan TPPU. Pasti ada kaitannya. Kalau tindak pidana biasa nggak mungkin. Nah, jadi jangan salah ya. Ada yang mengatakan tuh, kok hebat sekali kok sampai TPPU. Ada yang mengatakan lagi bahwa sudah bocor dari kejaksaan bahwa pemerasan akan dihilangkan. Saya ketawa ini pengacaranya dulu amin-amin deh. Asal ngomong aja gitu loh. Pemerasan itu adalah pidana pokoknya. Lah kalau pidana pokoknya dicabut dihilangkan terus TPPU-nya kemana? Terus apa yang mau didakwakan oleh JPU? Kalau seandainya 368 ini dihilangkan, itu pidana pokok. Asal muasal kejadian itu kan dari 368 itu. Jadi kalau ngomong itu ya pakai inilah, pakai logika hukum gitu loh. Jangan supaya nyenengin masyarakat, terus kemudian fans-fansnya sepeda, oh ini pengacaranya bagus nih, pokoknya seneng lah. Tapi merusak pola pemikiran masyarakat. Ini yang saya, terlepas apa yang saya katakan, ini banyak yang bully saya nggak apa-apa. Kasus Pina aja banyak bully saya kok. Tapi apa yang saya katakan nyatanya benar. Bahwa saya bilang bahwa itu tidak akan mungkin dikabulkan Mahkamah Agung. Karena itu sudah ada gerasi dari Presiden yang menolak. Gerasi itu apa? Hak prerogatif tertinggi daripada Presiden pada saat mengeluarkan diterima atau tidaknya gerasi itu. Sebelum dikeluarkan gerasi. Ora salam. Hari ini sudah ada, kita lihat pelimpahan dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan. Pelimpahan itu bisa disebut pelimpahan tahap 2. Setelah ada P21, maka hari ini kita lihat pelimpahan tahap kedua. Tahap kedua itu penyerahan tersangka berikut barang bukti yang didapatkan oleh pihak penyidik. Nah, setelah adanya pelimpahan tersebut, maka kita akan tinggal tunggu dari pihak kejaksaan menyusun dakwaan daripada dakwaan Nikita Mirzani dan akan dibawa ke persidangan. Nah, di dalam persidangan, dalam hal pelimpahan ini gunanya untuk membantu, untuk membuka seluruh peristiwa hukum yang terjadi secara umum. Biasanya kasus-kasus ini adalah sidangnya sidang terbuka. Jadi
kita nanti bisa perhatikan bagaimana semua permasalahan yang memang sudah terjadi terkait masalah kasus Nikita Mirzani ini, di mana kita tahu bahwa Nikita Mirzani tersangkut permasalahan diduga melakukan satu pemerasan dan pengancaman, dan diduga juga adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, oleh sebab itu ini akan menarik. Kita akan lihat nanti bukti-bukti atau saksi-saksi dari pihak pelapor berupa apa, apalagi ini terkait masalah penyerahan uang 4 miliar yang dikatakan 2 kali bertahap dilakukan. Namun jangan lupa sidang Wan Prestasi itu masih berjalan, itu tidak akan mempengaruhi daripada pelimpahan tahap kedua yang telah dilakukan pihak Polda Metro Jaya kepada pihak kejaksaan. Tuhan Yesus memberkati. Saya advokat Dr. Toga Simerang. Semangat, kebenaran akan menemukan jalannya. Nama artis sensasional Nikita Mirzani kembali mencuri perhatian publik di tengah masa penahanan atas dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Nikita tak tinggal diam. Dalam hal ini ia justru melawan balik dengan menggugat Reza secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum ini membuat Nikita kini menghadapi 2 proses hukum sekaligus, kasus pidana yang dilaporkan Reza dan gugatan Wan Prestasi yang ia ajukan sendiri. Meski dalam status tahanan, proses gugatan tetap bergulir. Namun di tengah kasus tersebut, Nikita Mirzani juga menggugat Reza Gladys ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Wan Prestasi. Meski kini perkara Nikita Mirzani sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut harus terus berjalan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyebut sidang akan kembali digelar pada Rabu 11 Juni 2025 mendatang. Fahmi sendiri sudah memberitahu hal tersebut kepada Nikita. Nikita pun disebut santai dan siap mengikuti proses hukum yang ada. Sebagai kuasa hukum, Fahmi Bahmid terus menguatkan Nikita yang kini tengah ditahan. Ia memberikan pengertian kepada sang artis bahwa meski kini ditahan, dirinya belum tentu bersalah. Saat ditanya soal sidang kasus pidana yang dilaporkan Reza, Fahmi mengaku masih belum mengetahui. Ia kini lebih menyerahkan kepada Kejari yang memiliki wewenang atas perkara tersebut. Masih pada kesempatan yang sama, Fahmi menegaskan pihaknya terus mencari kebenaran di dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys. Ia pun menyebut ada fakta-fakta baru ditemukan yang nantinya dijadikan kunci di dalam perkara tersebut untuk membantah sangkaan. Menurutnya bahwa proses hukum tersebut kini memang harus dilalui Nikita dan asistennya Ismail.